alihi karim. Alhamdulillah, ya tentunya yang sama-sama kita hormati dan muliakan para sepuh, para ustaz, Ustaz, bapak-bapak, Ahmad, Lutfi, Sofian, dan Hidayat, Masam, dan yang lain sebagainya semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan kepada keridhaan kita, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di dalam berlebaran kita ketahui ya silaturahmi itu tentunya sudah jelas, dan juga yang namanya halal bihalal kita digembleng. Jadi sebelum di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan, mudah-mudahan diterima dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita tidak bisa menentukan atau menegaskan atau menjadikan amal kita itu diterima atau tidaknya, tapi paling tidak ada tanda-tanda yang Allah kasih petunjuk buat kita, menunjukkan kita itu beramal diterima atau tidaknya. Ala kulli hal kita berhusnudzon, berbaik sangka ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita beramal dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui zaman guru-guru kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yakinin bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita sudah bisa melaksanakan apa yang kita amalkan, yang kita kerjain itu kenikmatan. Itu sebenarnya ngejalanin dengan nikmatnya kita jalanin itu sesuatu pekerjaan, itu sudah menunjukkan kita diterima itu amalan kita. Nah makanya oleh karenanya jangankan tentang akhirat, amalan dunia aja terkadang kalau kita nggak senang, kita nggak suka, itu nggak bakalan diterima. Contoh, saya pernah belajar juga dari istri, pernah ngingetin gitu. Kita dagang, cuman dagang sesuatu yang kita nggak demenin, yang gimana orang mau bayar beli. Ya gitu ya, udah bener juga. Itu kan dunia ya. Nah makanya apalagi tentang akhirat kita, ya, kita senengin, kita nikmatin, kita jalanin dengan senang, dengan gembira. Itu menunjukkan amalan yang kita amal itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri. Sebagian ulama itu mengatakan sebagian itu adanya. Apalagi setelahnya kita menjadi sesuatu tambah lagi, senang dan seterusnya. Oleh karenanya kita berharap dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Karena ada sesuatu yang bisa mencabut kenikmatan yang dimana nikmat itu sesuatunya itu kita nggak bisa dapetin. Ini terutama akhir zaman ini nih. Ya banyak sabab-sabab yang bisa menjadikan orang itu tidak menjadikan nikmat apa yang dijalani. Nah, apalagi kalau tentang ini agak-agak ke dalam keluarga itu kan, ya, karena keadaan kita sekarang, ya terutama medsos ini pengaruhnya besar. Tapi ya kita nggak bisa hilangkan juga. Teknologi canggih dengan beragam macam adanya, ya kan, kita nggak bisa hindarkan memang itu zaman udah ada seperti itu. Cuman kita terlalu waspada aja ya, intinya. Oleh karenanya ya terutama kami, ya saya Al-Fakir, ya, mohon maaf ya, kalau banyak kekurangan, kesilapan, kesalahan, dan memang manusia lah. Ya sama-sama kita ini nggak apa-apa dah, yang namanya kita tahu masih sama-sama muda, apalagi saya muda lagi, ya nggak apa-apa, udah santai aja kita, nggak, jangan dianggap kita nggak beradab atau nggak berakhlak, enggak, semuanya kita sama. Bareng-bareng ini kita kan tahu semuanya, ngerti, paham itu semua. Ya, jangan kita merasa nggak enaknya, jangan, udah sama-sama kita ini. Ya apalagi ya saya lebih muda lah, mohon dimaafin, malah justru ya yang lebih muda biasanya yang pisong asikin aja, asikin aja udah enakin ya. Insya Allah menjadikan kita ini tambah
sama kita ini apa jadi dekat gitu. Saya teringat juga saya punya guru Habib Hasan Asyadiri, itu beliau nggak mau dipanggil Habib, nggak mau. Beliau walaupun seperti itu pengennya kedekatan antara yang beliau sebagai pengajar guru sama yang diajar itu muridnya. Nah, jadi pengennya dipanggil Ammi. Ammi itu bahasanya itu kan paman. Nah, kita ini dianggap semua ini paman. Pamannya itu ya keponakan jadi kan. Ya karena apa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Dekat kita semua, paling enggak semuanya ke situ anak paman. Ya kita kembali semuanya nyatu anak paman semua paling. Ya satu sama yang lain itu apa? Mengikat. Jadi saking kedekatan kita sama, nah itu maksudnya jangan ada jarak antara kita dan kan gitu. Jangan, lebih enak begitu kita. Makanya dienak-enakin. Ya. Nah itulah penjagaan jarak itu. Jadi kita terkadang nggak enak ini gimana pengen ini nggak enak nggak luasan kayak gitu. Nah kita lebih sesama kita ketahuin ya sudah. Ammi itu ya paman jadinya itu menunjukkan kedekatannya beliau, pengennya kita tuh dekat selalu. Jadi nggak ada jarak. Nah begitu. Makanya apalagi kalau dibilang antum ini misal mau saya kagak ada asal jangan. Kalau lihat malah saya gitu, saya yang lebih muda, nggak ada seopan dengan lebih tua ya. Ya terlihat insya Allah semuanya kita saling yang dinamakan itu halal bihalal. Kita lepas dah semuanya dah, ya kan? Maksudnya apa sih? Ya keterkaitan satu sama yang lain, ya makanya hak-hak kita ini sama kita ini kadang kita lupa, ya orang manusia. Ya dibilang halal bihalal ya ada salah kata satu sama yang lain teman-teman kita ya, kadang kan begitu memang dibilang halal sesuatu yang tadinya halal boleh jadi halal dengan yang halal lagi ya kan maksudnya lepas apa-apa yang ada di kita ini supaya jangan dimasukin ke hati udah kita maaf-maafkan lah itu namanya ya kan yang tadinya kita nggak ada salah sesuatu sama kita terus kita berbuat salah kita lepasin lagi nggak ada salah lagi gitu ya makanya intinya ya berkaitan dengan ini lebaran ya ngingetin kita beruntung buatnya kita nih jarang yang ada yang seperti ini tapi memang yang kita alamin di Hadramaut atau di sana itu buat guru-guru kita namanya lebaran juga cuman setelah lebaran 7 hari itu puasa 6 hari Syawal. Namanya awal itu lebaran mereka kumpul kayak begini lebaran begini aja mengingatin begitu kumpul ya jadi memang guru-guru kita yang memang muaranya ke sana itu ya seperti itu muaranya ke sana ya adapun perbedaan pendapatnya orang-orang itu gimana menurutnya masing-masing ya nggak apa-apa namanya juga manusia nggak bisa digabungin secara keseluruhan yang penting intinya persatuan kita jaga ya nggak persaudaraan sesama muslim yang penting selagi dia berucap kalimat syahadat sama untuk kita ya sudah selesai di luar itu selagi nggak melenceng atau tidak mengeluarkan dari keislaman ya sudah bukan sama kayak kita itu aja gampangnya maka kita diuji kadang di tes dicoba sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, sya'nu si fulan misalnya gimana tuh menurut ente? Ya kalau kita tahu pokoknya yang kita tahu atau yang enggak kita ketahui kalau orang itu melakukan sesuatu yang di luar bisa menjadikan keluar dari Islam ya sudah kita hukumkan kita bebas dari itu. Gitu aja enaknya. Jadi kalau kita putusin, wah itu keluar dari Islam dia. Kita nggak tahu. Yang kita nggak ngerti matinya ntar dia balik apa enggak. Nah menghukumkan itu tuh yang kita ngeri. Oleh karenanya selagi memang orang itu tidak menjadikan dia keluar dari keislamannya, ya kita salah. Kalau ada sesuatu yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, dia melakukan pekerjaan itu, amalan atau perbuatan atau keyakinan yang di luar atau yang bisa mengeluarkan daripada keislaman, ya kita bebas. Nggak bukan dari kita aja. Gampang ya. Jadi kita nggak bisa putusin, nggak bisa. Oleh karenanya, ya minal aidin wal faizin wal makbulin semuanya insya Allah
mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga terima kasih jazakallahu khairan kasir wa hasanal jaza yang kita ini ya mau nggak mau juga yang namanya manusia juga ya harus berterima kasih lah sesamanya. Ya kan namanya lamiskurillah, kalau yang nggak bersyukur sama manusia ya kita nggak bersyukur sama Allah. Ya kita ya, terima kasih jazakallahu khair. Ya sama-sama saling ingetin kita satu sama yang lain. Ya kalau yang sesuatu yang kita kerjain apa-apa aja semuanya saling ingetin itu. Jadi kita sama-sama bareng-bareng. Dan ini juga sedikit oleh-oleh dimana yang perlu juga disampaikan, walaupun ya memang setiap tahunnya saya punya wacana atau rencana dan niatan ya pengen begitu yang saya dapetin dari guru-guru saya ya khususnya ya walaupun sedikit balik Tuhan walau ayah kan kata Nabi sampaikan sebenarnya yang udah pernah sampai kepada dirinya itu yang namanya apapun itu bentuk kebaikan dan kita sampai walau ayat sekalipun satu tanda bukti itu ayat Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada yang kita terima sampai kepada yang lain. Kenapa kalau nggak begini kita siapa yang mengurusi syariat Nabi, siapa yang bawa Nabi itu punya syariat nantinya kalau kita putus sampai diri kita. Oleh karenanya ya bukan berarti juga saya nggak terus berhak menerima ini ya, masih awam masih belum ngerti apa-apa jangan begitu ya karena di setelah kita ini kemungkinan mungkin lebih lagi. Kenapa? Ya otomatis kadang majelis aja kan kita tahu karena pertugangan kalau kita nggak arahin tuh anak keturunan kita udah males. Kenapa? Cukup dianggapnya dengan medsos. Oh sekarang mah gampang untuk mengetahui itu yang namanya itu ilmu. Kalau di medsos kita kelik juga langsung jadi keluar. Dan bukan masalah itunya, boleh-boleh aja silahkan mengikuti teknologi canggih, tapi jangan lupa majelis. Kenapa? Hadir majelis itu udah beda. Ya di mana aja, siapa aja, ya udah beda. Intinya bukan berarti nggak boleh pakai medsos, silahkan, tapi perlu dipertanyakan atau perlu dikuatin lagi ya, karena kita nggak tahu nih kalau kita dapetin dari medsos kita nggak tahu arahnya kemana ya nggak kita pegangan ke situ kita mau tanya sama dia juga nggak tahu siapa kita juga nggak bisa dijawab langsung, kadang pertanyaan sama jawaban nggak nyambung nggak sinkron lah gimana kan gitu. Nah makanya nanti terlepas dari itu bukan berarti nggak boleh kan saya bilang ya silahkan tapi nanti kalau sesuatu yang didapetin dipertanyakan lagi, dikuatin lagi, diperjelas lagi, ditanyain lagi di majelis gitu nggak apa-apa ya dan memang itu nggak kita bisa hindarin kan begitu. Makanya tetap hadir sebisa mungkin. Maka saya pesanin juga ke anak majelis sebisa mungkin ente seberat sesuatu apapun yang ente lagi sedang jalanin jangan tinggalin majelis. Majelis di mana aja ente silahkan ya pokoknya adain di situ waktu disempetin diusahain hadir lagi itu udah beda pokoknya ini yang kita selalu pesan kepada ya anak majelis taklim yang ada di sini anak muda-muda terutama diingetin ya memang seperti itu keadaan ya mereka akan lebih tambah lagi akan menjalani yang lebih dari kita ini ya kita masih bisa ini kayak begini belum tentu ya mereka itu yang masih muda-muda dengan teknologi canggih lagi nanti yang dihadapi lebih lagi dari yang sekarang. Oleh karenanya tetap dikasih modal lah untuk mereka bisa mengingat selalu. Nah memang di setiap tahunnya ya saya melihat rencana kalau memang selagi apa yang bisa saya sampaikan daripada ini termasuk hadis musalsal dulu sebelumnya itu Yaumul Id dengan amalan ijazah yang sebelumnya wasiat yang sebelumnya ya semua secara umum itu udah ya sekarang ya ada lagi ijazah sanad ya, ada istilah musafahah wal musyafaqah. Musafahah itu salam-salaman ya, ada sanadnya. Sanad itu urutan apa rentetan kalau bahasa gitu tuh bahasanya ya.
rantai kembali kepada ke Nabi kita Muhammad SAW. Muaranya ke Nabi semuanya. Dan ini mungkin kalau kita lihat salaman doang, nggak begitu. Ya, kita ngambil ibrah pelajarannya justru yang masalah sepele aja Nabi pakai nggak sembarangan. Karena kan kita begitu, apalagi dalam pemerintahan, saya pakai ikut-ikutan agama, lalu jangan gitulah. Kita masing-masing punya dasar. Ya, kita dasarnya ada. Kalau memang agama kita nggak pakai dengan sanad ini rantaian susunan atau yang kembali kita kepada Nabi, nah nanti cuma katanya doang. Bahaya dah kalau bilang katanya nggak bisa dipercaya, nanti dibuang. Yang kayak begini aja masih ada kayak seperti ini sanad. Sekarang di obrak-abrik, kan? Obrak-abrik sekarang. Padahal masih ada keterangan penjelasan yang masih jelas, itu ada tuntunannya. Sanad ini masih di obrak-abrik, masih bisa dikacau-kacauin. Apalagi nggak ada lagi seperti ini. Makanya Nabi pernah bilang sanad itu menyetin. Ya, nanti di dalam setiap pelajaran itu banyak ada pelajaran-pelajarannya. Ya, nah ini termasuk mustalahul hadis, pelajaran ilmu hadis. Ada istilah sanad di sini musalsal, yang menyambung. Walaupun sanad itu yang ada di dalam hadis musalsal ini dhaif. Kenapa? Ya karena kita terkadang kita nggak ngalamin langsung tuh orang-orang yang meriwayatkan itu hadis. Ya, maksud mungkin saya ini misalnya, saya dari guru saya, antum mungkin tahu, saya, Ijul nih, siapa dia? Dulunya dikenal kecilnya, suka ini itu macam-macamnya. Nah itu kan termasuk apa? Melemahkan, termasuk adalah dhaif gitu, sanad itu. Ya, adapun hadisnya insya Allah sahih, itu ucapan nabinya itu, Tioman yang meriwayatkannya ini. Gitu. Maksudnya itu maka dibilang dalam istilah mustalahul hadis, musalsal itu termasuk hadis dhaif. Ya, tapi sekalipun dhaif kita buat pegangan kita, ya tadi itu sanad itu minatin yang kita buang, gitu. Makanya penting hadir seperti ini. Kenapa? Menyambungin ini. Saya berguru sama guru saya menyambung kepada yang belajar sama gurunya bisa sampai ke Nabi. Dengan melihat memandang turun sama aja kita nggak secara langsung kepada Nabi, ya kan gitu. Nah, makanya ya alhamdulillah kita sedikit banyaknya di sini ada sanad untuk yang dibilang bersalaman dan musyabakah itu berpegangan, saling bergandeng tangan. Intinya saling kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan, begitu juga saling merangkul, saling tolong menolong. Itu intinya. Ya misalnya saya masuk neraka duluan, ente masuk surga nih, iya ingat saya juga lah. Ya udah dia pernah salaman nih, mana ustadznya, itu masih di bawah dia. Itu usah dia banyak, misalnya ngomong dulu kan, misalnya. Ya ini tarik anak, gitu intinya. Ya saling tolong menolong, saling merangkulan, saling ngingetin. Nah ini intinya hadis musafahah ini. Kenapa memangnya beliau Habib Salim Syafiri mengatakan qala syekhuna harus saya meriwayatkan sanad ini akan sanad al-musafahati, yaitu musafahah wa musabakah dan berpegangan, dia saling merangkul, saling berpegangan. Dan kalau hadis musalsal ini sebenarnya hadis yang meriwayatkannya itu saling mengerjakan sesuatu yang dikerjain. Misalnya lagi ngeriwayatkan hadisnya sekarang nih, kemarin tuh kita anak majelis, anak muda tuh pegang, ayo salim, salaman, pegang tangan, sama anak ini langsung, kan anak dapat dari guru, nah itu namanya salsa. Waktu itu yang sama misalnya juga saya langsung hari Id, setelah sholat itu saya masuk bareng di mobil beliau, ya habis sendiri beliau meriwayatkan itu hadis sanad misalnya tentang hari raya Id. Ya, jadi kalau ini sebenarnya salaman, jadi saling ngikat. Nah itu termasuk salah satu yang dianjurkan yang namanya hadis sanad seperti itu.
Ya, yang meriwayatkan itu secara langsung al-muttasil yang nyambung bi sanadin alim dengan sanad yang tinggi ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk saya dapat dari guru kita Salim Syafiri ya, dengan sanad ada beliau menyebutkan tuh nama-nama guru beliau sampai ke Rasulullah kan? Nah kalau ini kan ijazah bentuknya nih, ijazah ini kan sama sebenarnya kita di ijazah yang formalitas yang ada sekarang aja digugat sampai nggak selesai apalagi tentang agama ini urusan dunianya itu yang kita tahu sampai sekarang ya kan. Ini ijazah kita formal sekolah ya kan, yang kita tidak tahu guru kita kadang kita sekolah di tempat guru apa sekolah kita nggak tahu ilmu apa guru kita lupa guru kita yang ngajarin namanya siapa ya? Iya sih nama sekolahnya ingat sekolahnya ya bukan berarti nggak boleh ya boleh aja ya, makanya itu tadi di masalah di ijazah formal yaitu tentang sekolahan aja kita peduliin banget apalagi yang ini gitu yang udah jelas-jelas yang menyambungkan kita kan ke Rasulullah dan disebutin lagi nama-namanya siapa-siapanya di situ disebutin sampai ke Rasulullah. Nah beliau ini gurunya ini atau Salim Syafiri meriwayatkan an syekhi daripada guru Al-Allamah Nasruddin bin Ahmad bin Sa'ad bin Utsman bin Ali al-Syahir yang dikenal dengan panggilan bin Aqad ya itu. Beliau pesapahani memberikan salaman dan memegang wa ajazani dan mengijazahkan kepada kupi hadis yang musafahah di hadis tentang salaman ini. Kalau beliau berkata lagi pesapahani, beliau juga telah bersalaman dan berpegangan wa ajazani di hadis musafahah ke hadis Syekh Ahmad bin Sa'id al-Aqad. Beliau terus tuh disebut itu nama-namanya itu sampai terakhir tuh di akhir di baliknya ini kita nggak usah baca semuanya dah ya bisa dibaca tuh semuanya itu tadi udah diawalin dengan siapa-siapa aja nama-namanya itu insya Allah ya antum tinggal dibaca sendiri atau dikenalin tuh nama-namanya siapa ya yang penting kita udah paham sedikit banyaknya itu yang ada itu sama istrinya tuh disebutin namanya siapa aja. Nah sampai ke akhir di halaman sebelahnya di halaman balik keempat dari bawah ya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Nah itu guru kita nyambung lagi ke guru kita sampai ke Sayyidina Anas bin Malik. Nah Sayyidina Anas bin Malik ini pembantunya Nabi yang menyiapkan segala kebutuhan Nabi seperti mengambil air wudhunya Nabi, buat mandinya Nabi, pakai sendal buat Nabi memakai sendalnya. Itu Sayyidina Anas dan terkenal Sayyidina Anas ini ngebantu Nabi kita Muhammad SAW maka mendapat keberkahan. Keberkahannya 3, panjang umur sehat walafiat, matinya paling belakang paling lama dia, keturunannya banyak, hartanya banyak, lalu udah komplit mau apa lagi datang ya sehat walafiat panjang umur ya kalau panjang umur tapi sakit kan nggak juga nanti juga ya, nah itu makanya Sayyidina Anas terkenal yang membantu